Perkenalkan, nama saya Deda Rahman Nabila dengan NIM 221010501041 dari program studi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Behavior Corporate Finance yang diampu oleh Bapak Rudi Sanjaya SEMM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang portofolio investor individu dan trading. Investasi sendiri yaitu kegiatan menanamkan dana ke dalam instrumen tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Biasanya bersifat pasif karena dana kita dikelola oleh pihak lain dan kita cukup memantau hasilnya secara berkala. Berbeda dari investasi, trading yaitu aktivitas aktif, mengelola dana sendiri untuk memperoleh keuntungan dari jual beli. Baik investor maupun trader tetap membutuhkan perencanaan keuangan baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam dunia keuangan, penting membedakan antara investasi dan trading. Investasi bersifat pasif, di mana dana dikelola oleh pihak lain dengan harapan keuntungan jangka panjang, sementara itu trading bersifat aktif. Pelaku bertransaksi sendiri untuk mencari keuntungan cepat. Keduanya memiliki risiko dan perlu disesuaikan dengan profil individu. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi properti, seperti rumah atau tanah, cocok untuk investasi jangka panjang karena nilainya stabil dan cenderung naik, tapi butuh modal besar dan proses jual belinya cukup lambat. Selanjutnya, investasi emas. Emas adalah investasi aman yang tahan inflasi dan mudah dijual, namun harganya bisa naik turun dalam jangka pendek, sehingga lebih cocok untuk simpanan jangka menengah maupun jangka panjang. Investasi reksadana dikelola oleh manajer profesional. Cocok untuk pemula karena mudah diakses dan risikonya tersebar, tapi tergantung pada kondisi pasarnya. Kemudian ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham memberi peluang keuntungan tinggi karena kita jadi pemilik perusahaan, tetapi risikonya juga tinggi karena harganya sangat fluktuatif, jadi cocok untuk jangka menengah ataupun panjang. Selanjutnya ada investasi deposito dan tabungan, yaitu instrumen ini paling aman karena dijamin oleh bank dan LPS, tapi bunganya kecil sehingga cocok untuk dana darurat atau investor konservatif. Yang terakhir ada obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan imbal hasil rutin dan stabil, risikonya lebih rendah dari saham. Selanjutnya analisa teknikal. Analisa teknikal adalah salah satu metode analisa harga untuk memperkirakan harga saham, komoditi, mata uang, dan lainnya yang menggunakan data transaksi, historis, dan faktor psikologi pelaku pasar. Selanjutnya, portofolio investasi. Portofolio investasi sendiri adalah kumpulan dari berbagai jenis instrumen investasi yang dimiliki oleh seorang investor. Tujuan utama dari membentuk portofolio adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Praktiknya, portofolio investasi dibagi ke dalam 3 tipe utama sesuai tujuan dan karakter investornya. Yang pertama, growth portofolio, yaitu fokus pada pertumbuhan nilai aset secara agresif. Investor yang memiliki growth portofolio biasanya siap menanggung risiko tinggi demi potensi return yang juga besar. Kemudian income portofolio. Income portofolio berfokus pada investasi yang secara rutin memberikan penghasilan tetap seperti dividen saham atau kupon dari obligasi. Terakhir ada value portofolio, yaitu kumpulan saham yang dinilai murah berdasarkan analisis fundamental, di mana investor membeli saham saat harganya di bawah nilai wajarnya dan menunggu kenaikan harga di masa depan. Selanjutnya itu instrumen dalam portofolio efek. Dalam dunia investasi, portofolio efek adalah kumpulan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana yang dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Setiap instrumen memiliki karakteristik risiko dan potensi return yang berbeda. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa investasi dan trading adalah dua strategi keuangan yang berbeda namun saling melengkapi. Investasi bersifat jangka panjang dan pasif, sedangkan trading bersifat aktif dan jangka pendek. Berinvestasi penting bagi setiap individu untuk menyusun portofolio yang terdiversifikasi, agar risiko dapat diminimalkan dan keuntungan lebih optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai portofolio investor individu dan trading. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk mulai berinvestasi dengan cerdas dan terencana. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai portofolio investor individu dan trading. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk mulai berinvestasi dengan cerdas dan terencana. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.